Itikaf merupakan salah satu ibadah yang istimewa, terlebih pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibadah ini menjadi momen bagi seorang muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus dalam ibadah. Namun, banyak yang masih bertanya-tanya, apa sebenarnya pengertian itikaf? Bagaimana cara, niat, waktu, keutamaan, serta syarat-syaratnya? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai itikaf agar dapat dipahami dan diamalkan dengan baik. Itikaf berasal dari kata akafa, yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap di suatu tempat. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, pengertian itikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya. Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu, pengertian itikaf secara bahasa adalah berdiam dan bertaut pada sesuatu, baik itu sesuatu yang baik maupun buruk secara terus-menerus. Sebagai contoh, penggunaan kata akafa untuk sesuatu yang buruk bisa ditemukan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Secara istilah, itikaf berarti berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mengenai itikaf dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, dalam keadaan kalian sedang melakukan itikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah 187. Agar itikaf sah dan diterima sebagai ibadah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus beragama Islam, karena itikaf hanya berlaku bagi seorang muslim. Kedua, berakal sehat, karena orang yang tidak sadar, gila atau mabuk, tidak bisa beritikaf. Ketiga, dilakukan di masjid, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa itikaf harus dilakukan di dalam masjid. Keempat, harus disertai niat yang tulus karena Allah. Kelima, harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan itikaf, seperti hubungan suami istri, keluar dari masjid tanpa keperluan yang diperbolehkan, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Sebelum beritikaf, seseorang harus berniat dengan tulus. Niat itikaf bisa diucapkan dalam hati atau dilafalkan seperti berikut. Nawaitul itikfa afdzal masjidi lil hital, yang artinya, saya berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Setelah berniat, seseorang harus masuk ke dalam masjid dengan niat itikaf, memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, berdoa, dan memperbanyak istighfar. Selain itu, dianjurkan untuk menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak keluar dari masjid kecuali untuk keperluan mendesak, serta menghindari hubungan suami istri selama itikaf. Itikaf dapat dilakukan kapan saja, tetapi yang paling utama adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah selalu beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau pun beritikaf setelahnya. Hr. Bukhari dan Muslim. Bagi yang ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, itikaf di 10 malam terakhir Ramadan sangat dianjurkan karena malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Ada banyak keutamaan yang bisa didapatkan dari itikaf. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kesibukan duniawi sehingga seseorang bisa lebih fokus dalam beribadah.
Kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah, karena beliau selalu melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Ketiga, mendapatkan kesempatan untuk menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keempat, membersihkan hati dan jiwa melalui ibadah yang intensif, sehingga hati menjadi lebih tenang dan jiwa lebih bersih dari dosa. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dalam ibadah, karena itikaf melatih seseorang untuk lebih disiplin dalam menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami pengertian, syarat, cara, dan keutamaannya, kita bisa menjalankan itikaf dengan lebih baik. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan itikaf dan meraih keutamaannya. Hukum itikaf terbagi menjadi 2, yaitu itikaf wajib dan itikaf sunnah. Said Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa itikaf wajib adalah itikaf yang dilakukan karena nazar. Misalnya, seseorang berkata, "Jika aku sembuh dari penyakit ini, aku bernazar akan beritikaf selama 3 hari." Dalam kasus ini, ia wajib melaksanakan itikaf selama 3 hari sebagaimana yang telah ia nazarkan. Dalil mengenai kewajiban menunaikan nazar dalam itikaf terdapat dalam hadits Rasulullah, "Barang siapa yang telah bernazar akan melakukan suatu kebaikan kepada Allah, hendaklah ia memenuhinya." H.R. Bukhari. Bahkan, jika seseorang telah bernazar sebelum masuk Islam atau saat masih berada dalam masa jahiliyah, tetap wajib menunaikannya setelah masuk Islam. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah bernazar untuk beritikaf 1 malam di Masjidil Haram saat masih dalam masa jahiliyah. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah, dan beliau menjawab, "Maka penuhilah nazarmu itu." H.R. Bukhari. Selain itikaf wajib, ada pula itikaf sunnah, yaitu itikaf yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk itikaf sunnah yang paling dianjurkan adalah itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. H.R. Bukhari. Itikaf sunnah ini hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah menjadikannya sebagai kebiasaan tahunan, dan istri-istri beliau pun meneruskannya setelah beliau wafat. Selain menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, itikaf juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah membantu seseorang fokus pada ibadah dan menghindari gangguan duniawi. Dengan menghabiskan waktu di masjid, seseorang lebih mudah memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Selain itu, itikaf juga membantu seseorang mendapatkan kesempatan besar untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." H.R. Bukhari dan Muslim. Dengan menjalankan itikaf pada 10 malam terakhir Ramadan, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu,
Iktikaf bukan hanya sebatas tradisi, tetapi ibadah yang penuh hikmah dan manfaat besar bagi kehidupan seorang muslim. Bagi yang ingin melaksanakan iktikaf, penting untuk memahami adab dan aturan yang berlaku. Iktikaf dilakukan dengan niat yang tulus, menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat, serta mengisi waktu dengan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf juga sebaiknya dilakukan di masjid yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan ibadah lainnya. Sebagai umat Islam, mari kita berusaha menghidupkan sunnah ini dengan melaksanakan iktikaf, terutama pada bulan Ramadan. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga merasakan ketenangan hati dan kedekatan dengan Allah. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk beriktikaf dan meraih keberkahannya. Setiap saat mendapat pahala. Tujuan utama iktikaf adalah menetap di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berada di masjid, seseorang mengisi waktunya dengan berbagai bentuk ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tilawah, berzikir, berdoa, bermunajat, bertadabbur, bertafakur, atau mengkaji ilmu agama. Semua aktivitas ini menjadikan waktu selama iktikaf penuh dengan pahala dan keberkahan. Keistimewaan lain dari iktikaf adalah bahwa setiap saat yang dilewatkan dalam keadaan iktikaf bernilai ibadah, termasuk ketika seseorang sedang tidur. Tidurnya orang yang sedang beriktikaf memiliki nilai lebih dibandingkan tidurnya orang di rumah, karena tidurnya termasuk dalam rangkaian ibadah iktikaf. Hal ini serupa dengan kondisi orang yang sedang dalam perjalanan ibadah haji atau umrah, di mana segala aktivitas yang dilakukan, termasuk istirahatnya, tetap bernilai pahala. Dalam iktikaf, seseorang mengorbankan kenyamanan duniawi demi menghabiskan waktu di rumah Allah. Kesabaran dalam meninggalkan kesibukan dunia, mengendalikan hawa nafsu, dan tetap berdiam diri di masjid merupakan bentuk pengabdian yang sangat bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, semakin lama seseorang beriktikaf dengan niat yang ikhlas dan penuh ketundukan, semakin besar pula pahala yang ia dapatkan. Dengan segala keutamaannya, iktikaf menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan, terutama pada bulan Ramadan. Orang yang melaksanakannya tidak hanya memperoleh ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah, tetapi juga mendapatkan pahala yang mengalir setiap saat, baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Sunnah Rasul. Iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidupnya. Bahkan pada tahun terakhir sebelum wafat, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari, menunjukkan betapa besarnya keutamaan ibadah ini. Iktikaf merupakan cara beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta mencari keberkahan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya Rasulullah yang melaksanakan iktikaf, tetapi juga para sahabat dan istri-istri beliau. Mereka mengikuti kebiasaan Nabi dalam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Setelah wafatnya Rasulullah, istri-istri beliau tetap menjalankan sunnah ini, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadits. Ini menunjukkan bahwa iktikaf bukan hanya ibadah yang dianjurkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan yang ingin memperbanyak ibadah di masjid dengan tetap memperhatikan adab-adabnya. Keutamaan iktikaf sebagai sunnah Rasulullah juga ditekankan dalam berbagai riwayat. Dengan melaksanakannya, seseorang bukan hanya mengikuti jejak Rasulullah tetapi juga mendapatkan keutamaan berupa pahala yang besar.
Itikaf menjadi sarana untuk lebih fokus dalam beribadah tanpa gangguan duniawi, serta memperbanyak doa dan zikir dalam suasana yang lebih khusyuk. Dengan berbagai keutamaannya, itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan seharusnya menjadi ibadah yang dihidupkan kembali oleh umat Islam. Meneladani Rasulullah dalam beritikaf berarti mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan untuk semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan malam-malam terakhir Ramadan. Mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang beritikaf selama 10 hari terakhir Ramadan memiliki peluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini turun pada salah satu malam ganjil di antara 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits syahih. Dengan berada di masjid dan mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah, zikir, dan doa, maka seseorang berada dalam kondisi terbaik untuk meraih keberkahan malam istimewa ini. Keutamaan Lailatul Qadar begitu besar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dengan melakukan itikaf, seseorang tidak perlu mencari-cari kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi. Ia sudah berada dalam keadaan beribadah setiap malam, sehingga dengan izin Allah, ia pasti akan mendapatkannya. Bahkan jika ia sedang tidur sekalipun, tidurnya tetap berpahala karena termasuk dalam rangkaian ibadah itikaf. Ini merupakan keutamaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak beritikaf, karena di luar itikaf, seseorang mungkin tergoda untuk sibuk dengan urusan duniawi sehingga melewatkan malam yang penuh keberkahan ini. Itikaf juga membantu seseorang untuk lebih fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa gangguan dari aktivitas dunia, ia bisa lebih khusyuk dalam beribadah, memperbanyak doa, dan memohon ampunan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah dan meningkatkan kesungguhan dalam berdoa. Dengan demikian, orang yang beritikaf memiliki kesempatan terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur, selama ia tetap berada dalam suasana itikaf yang penuh keikhlasan, maka insya Allah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Niat itikaf. Itikaf harus disertai dengan niat, karena niat inilah yang membedakan seseorang benar-benar beritikaf atau sekadar berada di dalam masjid. Para ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati, sehingga tidak ada keharusan untuk melafalkannya. Namun, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jumhur ulama selain mazhab Maliki berpendapat bahwa melafadzkan niat hukumnya sunnah, karena dapat membantu hati dalam menghadirkan niat dengan lebih jelas. Sedangkan menurut mazhab Maliki, sebaiknya niat cukup di dalam hati tanpa perlu dilafalkan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melafalkan niat itikaf. Bagi yang memilih untuk melafadzkan niat, berikut adalah lafadz niat itikaf sunnah. Nawaitul itikafa sunata lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat itikaf, sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan bagi yang berniat melakukan itikaf wajib karena nazar, lafadz niatnya sebagai berikut. Nawaitul itikafa fardlo lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat itikaf, fardlu karena Allah Ta'ala. Keutamaan itikaf. Itikaf memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan pahala besar bagi orang yang melaksanakannya dengan ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Salah satu keutamaannya adalah mendekatkan diri kepada Allah.
Dengan berdiam diri di masjid dan memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, seseorang dapat lebih fokus dalam meningkatkan ketakwaannya. Selain itu, itikaf juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada 10 malam terakhir Ramadan. Beliau senantiasa melaksanakan itikaf hingga wafat, dan setelah itu istri-istri beliau pun meneruskannya. Keutamaan lainnya adalah peluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan beritikaf pada 10 malam terakhir Ramadan, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih keberkahan malam tersebut. Selain itu, itikaf juga membantu seseorang untuk lebih fokus dalam beribadah dengan menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Dengan meninggalkan aktivitas harian dan menghabiskan waktu di masjid, seorang muslim dapat lebih banyak berdoa, merenungi diri, dan meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai keutamaan yang dimilikinya, itikaf menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim, khususnya di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakannya dan mendapatkan keberkahan dari ibadah tersebut. Waktu itikaf. Waktu itikaf tergantung pada jenisnya, apakah wajib atau sunnah. Jika seseorang bernazar untuk beritikaf selama 1 malam, maka wajib baginya untuk menunaikan itikaf dalam durasi tersebut. Jika ia bernazar untuk beritikaf selama 3 hari 3 malam, maka itikafnya harus berlangsung selama 3 hari 3 malam. Itikaf wajib harus dipenuhi sesuai dengan nazarnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa seseorang yang telah bernazar untuk taat kepada Allah, wajib menepatinya. Sementara itu, itikaf sunnah yang biasa dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan memiliki waktu khusus. Itikaf ini dimulai sejak matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadan, atau malam ke-20 jika Ramadan hanya 29 hari, dan berakhir saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Lebih utama lagi jika orang yang beritikaf meneruskan ibadahnya hingga sholat Idul Fitri dan baru meninggalkan masjid setelah sholat Idul Fitri selesai. Bagi mereka yang tidak dapat melakukan itikaf penuh selama 10 hari terakhir Ramadan, mereka tetap bisa melakukan itikaf dalam durasi yang lebih singkat. Para ulama berbeda pendapat mengenai durasi minimal itikaf. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, meskipun waktunya singkat, seseorang yang berniat dan berdiam diri di masjid tetap dianggap beritikaf. Bahkan jika hanya beberapa saat, selama diniatkan sebagai itikaf, maka tetap mendapat pahala. Mazhab Maliki memiliki pendapat yang lebih ketat, yaitu menetapkan waktu minimal itikaf selama 1 hari penuh. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa itikaf dapat dilakukan dalam durasi yang sangat singkat, yaitu lebih lama dari waktu tumaninah dalam ruku atau sujud. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i, seseorang boleh melakukan itikaf selama beberapa menit, 1 jam, atau beberapa jam sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pendapat ini, bagi mereka yang tidak bisa beritikaf penuh selama 10 hari terakhir, masih bisa mengamalkan itikaf sebagian malam. Misalnya, datang ke masjid sebelum sholat Isya, dan beritikaf hingga subuh. Atau bisa juga datang menjelang subuh dan beritikaf hingga pagi hari. Cara ini tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala besar, terutama pada malam-malam ganjil yang kemungkinan besar merupakan malam Lailatul Qadar. Dengan berbagai fleksibilitas dalam pelaksanaannya, itikaf menjadi ibadah yang dapat diamalkan oleh siapa saja sesuai dengan kemampuannya.
Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan kesungguhan dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itikaf. Seluruh ulama sepakat bahwa tempat itikaf adalah di masjid. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh melakukan itikaf di musyalah rumahnya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu bagi wanita menurut mazhab Hanafi. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis masjid yang boleh digunakan untuk itikaf. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, tempat itikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah secara rutin. Hal ini bertujuan agar seseorang yang beritikaf tidak perlu keluar masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Dengan demikian, ibadahnya tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas keluar masuk masjid. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit lebih luas. Mereka membolehkan itikaf di semua masjid, selama masjid tersebut terbuka untuk umum dan bukan masjid pribadi yang hanya digunakan oleh pemiliknya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, seluruh masjid dapat menjadi tempat itikaf, tetapi lebih utama jika dilakukan di masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, ketika penyebaran wabah masih tinggi dan masjid-masjid tidak menyelenggarakan itikaf, beberapa ulama membolehkan melakukan itikaf di musyalah rumah. Pendapat ini didasarkan pada mazhab Hanafi yang memperbolehkan wanita untuk beritikaf di musyalah rumahnya. Selain itu, sebagian ulama Maliki dan Syafi'i juga membolehkan itikaf di musyalah rumah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh Az-Zurqani, ala Al-Muwatta. Meskipun demikian, dalam kondisi normal, pendapat yang membolehkan itikaf di musyalah rumah dianggap sebagai pendapat yang lemah. Oleh karena itu, bagi yang ingin melakukan itikaf dengan maksimal, sebaiknya tetap dilakukan di masjid sesuai dengan tuntunan mayoritas ulama. Sebagaimana dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan melainkan beliau akan memilih yang paling ringan di antara keduanya, selama itu tidak berdosa. Jika itu berdosa, maka beliau adalah manusia yang paling menjauh darinya." H.R. Bukhari. Dari hadits ini, kita memahami bahwa Islam memberikan kemudahan dalam beribadah selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat seperti pandemi, boleh melakukan itikaf di musyalah rumah. Namun, dalam kondisi normal, sebaiknya itikaf dilakukan di masjid yang memenuhi kriteria sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Kesimpulannya, itikaf harus dilakukan di masjid, dan lebih utama jika dilakukan di masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Jika seseorang tidak mampu beritikaf penuh, ia tetap bisa memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk beritikaf sebisa mungkin, dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syarat dan rukun. Agar itikaf sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, itikaf hanya sah jika dilakukan oleh seorang muslim, sehingga orang kafir tidak sah beritikaf. Kedua, pelaku itikaf harus berakal sehat atau sudah tamis, karena itikaf orang gila tidak sah, begitu pula anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk. Ketiga, itikaf harus dilakukan di masjid, bukan di rumah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang membolehkan wanita beritikaf di musyalah rumahnya. Keempat, seseorang yang beritikaf harus suci dari hadas besar, sehingga orang yang sedang junub, haid,
atau nifas tidak sah beritikaf, bahkan mereka dilarang berada di dalam masjid. Kelima, bagi seorang istri, harus mendapatkan izin dari suaminya untuk beritikaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, jika seorang istri beritikaf tanpa izin suaminya, maka itikafnya tidak sah. Selain itu, ada 2 rukun itikaf yang harus dipenuhi, yaitu niat dan berdiam diri di masjid. Tanpa niat, seseorang tidak dianggap beritikaf meskipun berada di masjid. Begitu pula jika seseorang sudah berniat itikaf tetapi tidak berada di masjid, maka itu bukan itikaf. Ibnu Jauzi Al-Maliki menegaskan bahwa selama itikaf, seseorang harus mengisi waktunya dengan ibadah sebanyak mungkin, baik siang maupun malam. Ibadah yang dianjurkan selama itikaf antara lain sholat, zikir, tilawah Al-Quran, berdoa, serta berbagai bentuk ibadah lainnya. Dengan demikian, itikaf menjadi sarana optimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kiat agar sholat khusyuk. Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang harus dilakukan dengan penuh kehusyukan. Agar dapat meraih kehusyukan dalam sholat, seseorang perlu mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya adalah dengan membersihkan diri melalui wudhu yang sempurna, mengenakan pakaian yang bersih, serta mencari tempat yang tenang agar lebih fokus dalam ibadah. Selain itu, menghadirkan hati dan memahami makna bacaan dalam sholat dapat membantu seseorang lebih menghayati setiap gerakan dan doa yang dipanjatkan. Menghindari gangguan, seperti suara bising atau penggunaan ponsel saat akan sholat, juga sangat penting agar konsentrasi tetap terjaga. Memanjangkan ruku dan sujud sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kehusyukan dalam sholat. Selain itu, memahami urgensi dan keutamaan sholat sebagai sarana komunikasi langsung dengan Allah akan membuat seseorang lebih menghargai dan menikmati setiap ibadah yang dilakukan. Membiasakan diri dengan zikir sebelum sholat pun dapat menenangkan hati, sehingga saat sholat berlangsung, seseorang dapat lebih fokus dan menikmati ibadahnya dengan penuh ketenangan. Agar mendapat pahala itikaf di rumah. Bagi mereka yang tidak bisa melakukan itikaf di masjid, tetap ada cara untuk mendapatkan pahala itikaf di rumah. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana dikutip dari Bayan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Ramadan 1441 Haji pertama. Seseorang harus memasang niat itikaf sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Niat ini menjadi kunci utama dalam setiap ibadah, termasuk itikaf di rumah. Kedua, menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah sebagai tempat ibadah hingga akhir Ramadan, seperti musyalah kecil yang dibuat lebih nyaman agar suasana ibadah semakin khusyuk. Ketiga, mengisi waktu di tempat tersebut terutama pada 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak sholat, tilawah Al-Quran, zikir, doa, dan munajat kepada Allah. Terakhir, memperbanyak doa Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan agar memperoleh keberkahan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang membatalkan itikaf. Itikaf adalah ibadah yang memiliki ketentuan tertentu, dan ada beberapa hal yang dapat membatalkannya. Pertama, seseorang yang murtad atau keluar dari Islam otomatis batal itikafnya karena seluruh amal ibadahnya menjadi tidak sah. Kedua, sengaja keluar dari masjid walaupun hanya sebentar tanpa adanya uzur syar'i juga membatalkan itikaf. Namun, jika keluar karena kebutuhan mendesak seperti buang hajat atau mengambil makanan, maka itikaf tetap sah.
Ketiga, hilangnya akal karena gila atau mabuk juga menyebabkan itikaf batal karena dalam kondisi tersebut seseorang tidak dapat lagi menjalankan ibadah dengan sadar. Keempat, datangnya haid atau nifas bagi wanita membuat itikaf harus dihentikan karena dalam keadaan tersebut tidak diperbolehkan berada di dalam masjid. Kelima, melakukan hubungan suami istri, jima, meskipun karena lupa atau dipaksa akan membatalkan itikaf. Selain itu, keluar mani baik karena mimpi atau disengaja juga dapat membatalkan itikaf. Terakhir, melakukan dosa besar seperti mencuri, berbohong, atau perbuatan maksiat lainnya bisa membatalkan itikaf karena bertentangan dengan tujuan utama itikaf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pembahasan mengenai itikaf, mulai dari pengertian, hukum, niat, keutamaan, waktu, tempat, syarat, rukun, hingga hal-hal yang membatalkannya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik bagi kita untuk menjalankan ibadah ini dengan baik dan mendapatkan pahala yang besar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan tentang cara itikaf, niat, waktu, syarat, pengertian, dan keutamaannya bermanfaat. Itikaf adalah ibadah istimewa di bulan Ramadan. Jadi yuk amalkan dan ajak teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan pahala. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jika kalian belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Tetap semangat beribadah dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.